Bab 051. Yasa harus rela kehilangan momen acara akikah. Bukannya ia tak bisa bersikap tegas, tapi walaupun Yasa adalah anak yang nakal, tapi mama tetaplah mama. Senakal-nakalnya Yasa, dia masih memiliki nurani. Benar saja, sampai acara selesai, sampai para tamu pulang meninggalkan kediaman Biantara Perkasa dengan perut kenyang dan sebuah hampers masing-masing untuk setiap tamu yang datang, Yasa tak kunjung pulang. Baby Dasa tetap tenang dan anteng, sepanjang acara dia tidak rewel dan ikut menikmati. Widuri menidurkannya lagi di box tidurnya, tapi kemudian Widuri ingat pada Yasa. Kasihan Yasa, selamanya pun Yasa akan tetap pada posisi ini. Serba salah. Kamu lagi mikirin Yas. Kagetkan Bian yang tahu-tahu berdiri dan memeluk Widuri dari belakang, saat Widuri menatap keluar jendela di malam yang semakin pekat itu. Situasi kayak gini akan terus berulang. Sewaktu-waktu Yas bisa bersikap egois sama mamanya, tapi hati kecilnya akan merasa bersalah. Yas itu cuma kecut di bibir, tapi hatinya baik banget. Hatinya care, terutama ke orang-orang yang ada di dekatnya, termasuk ke mamanya. Sebesar apapun kekecewaan yang Yas rasakan, Mbak Regita akan tetap jadi salah satu yang terpenting buat Yas. 44. Itu benar, Yas akan selalu terjebak di dalam problematika semacam ini. Tapi aku lihat dia semakin kuat kok, dia juga udah semakin bisa menjaga sikap dan mengatur emosinya. Ya, hampir setahun tinggal seatap, aku merasakan perubahan-perubahan pada diri Yas. Dan perubahannya adalah perubahan yang positif. Kamu adalah salah satu pengaruh baik, aku sangat berterima kasih sama kamu. Aku baru aja membeli sebuah villa di sekitar rumah ibu, villa itu akan aku patenkan atas nama kamu. Widuri menoleh dan terkejut. Untuk kesekian kalinya, Bian memberi hadiah untuk Widuri. Tak cukup hanya sebaket bunga, tas dan barang mahal atau perhiasan bertata berlian. Ternyata Bian juga menyerahkan aset properti untuk istri cantiknya itu. Kamu akan suka, villanya ada di sebuah bukit menghadap ke arah timur, setiap pagi kamu akan melihat sunrise dari sana. Widuri masih menatap Bian, menatap dengan mata yang berbinar-binar. Seminggu yang lalu, kamu baru aja kasih aku mobil, padahal aku nggak bisa nyetir. Dan hari ini kamu mempersembahkan sebuah villa buatku, Mas. Aku nggak tahu, apakah perasaanku ini terlalu cepat, tapi aku sangat yakin sama kamu, kalau kamu akan selalu setia, menemani sampai aku renta, sampai aku nggak bisa apa-apa. Apa yang mungkin bisa membuat aku berpaling, Mas? Nggak ada, nggak akan ada. Di detik pertama kamu selesai mengucap janji suci di hadapan para saksi, di detik itu pula seluruh hati, jiwa dan ragaku menjadi milik kamu. Kata-kata dari Widuri semakin meneduhkan perasaan Bian. Tidak ada dusta yang Bian temukan, Bian percaya kalau Widuri adalah jodoh terakhirnya. Tak akan mungkin akan ada lagi yang menggantikannya. Bian membelai pipi Widuri dengan lembut, Bian memandanginya dengan tatapan penuh kekaguman. Tapi kamu harus tahan puasa ya, Mas. Tambah Widuri di saat Bian sedang menikmati visual sempurna istrinya. Puasa? Tanya Bian tak mengerti. Iya, puasa. Aku masih di dalam masa nifas, kurang lebih selama 40 hari sejak proses persalinan. Hehe, jawab Widuri menjelaskan dengan singkat tapi cukup jelas. Oh, puasa yang itu. Ya, aku tahu sayang. Tapi kalau meluk boleh kan? Boleh banget. Aku juga mau dijadikan guling hidup buat kamu. Peluk aku malam ini ya, Mas. Peluk rat-rat. Oke. Aku akan selalu menghangatkan kamu, malam ini aku akan menemani kamu begadang lagi. Jangan cemas.
Senangnya jadi widuri. Walaupun memiliki jabatan tertinggi di sebuah perusahaan, tapi Bian tak pernah absen menemani Widuri saat Widuri terbangun tak kala Baby Dasa menangis di tengah malam. Disia-siakan selama menikah dengan Randy, tapi berkat kesabarannya, sekarang Widuri full dimanja oleh seorang Biantara perkasa. Imbalan yang memang pantas diterima untuk kesabaran Widuri selama ini. Ditambah lagi, Widuri tak pernah memiliki niat buruk. 45. La tak pernah berpikiran untuk memanfaatkan kekayaan dan kebaikan Bian, dia selalu apa adanya. Dia juga hanya meminta sesuatu yang wajar-wajar saja. Justru Bianlah yang tiada bosannya memberikan banyak hadiah dan aset berharga untuk istri kesayangannya itu. Beberapa bulan kemudian, Yasa mendapatkan hasil ulangan yang memuaskan. Untuk pertama kalinya, ia mendapat peringkat 20 besar, padahal biasanya dia ada di jajaran bottom 5. Peringkat ke-18 dari 36 siswa itu sangat membanggakan. Selamat ya. Kamu hebat banget. Puji Lanina yang ikut bangga dengan nilai hasil ulangan Yasa. Siapa dulu dong tutornya? Kata Yasa ambil mengusap kepala Lanina. Sejak Bella lulus, tidak ada lagi yang mencoba mengintimidasi Lanina. Tapi tetap saja, Lanina selalu berusaha mengelak dan menolak untuk tenggelam dalam sikap manis Yasa. Ngomong-ngomong Baby Dasa udah bisa apa? Lanina segera mengalihkan topik walau dia masih salting setelah diusap kepala oleh Yasa. Lusa dia genap 3 bulan. Udah bisa tengkurap, tapi nggak bisa balik lagi, lucu deh pokoknya. Dia juga udah makin kuat megang jariku kalau aku ajak main. Ngangenin banget pastinya. Yasa selalu antusias setiap kali diajak bicara soal Dasa. Wah, kebayang gimana cute-nya Baby Dasa. Hari Minggu ini kamu harus ke rumahku. Papa mau bicara serius sama kamu. Bicara serius soal apa? Soal kuliah. Kuliah siapa? Lanina semakin penasaran, tapi hatinya kembali deg-degan seakan dia akan mendapat rezeki berupa tawaran kuliah. Lanina tak ingin lancang, lantas berharap demikian. Tapi sepertinya harapannya itu akan benar-benar bersambut. Ya kuliah kamulah. Pastinya papa nggak akan setengah-setengah menjamin pendidikan buat kamu. Kamu itu potensial, butuh studi lanjutan buat mengasah potensi itu. Siapa tahu, setelah lulus nanti, kamu bisa jadi salah satu staf penting di perusahaan papa. Sungguh Lanina tak menyangka kalau Yasa akan membuka gerbang harapan yang Lanina jaga baik-baik di dalam hatinya. Tapi papa kamu udah terlalu banyak mengeluarkan uang buat biaya sekolahku saat ini, Yas. Papa tahu kalau selama ini kamu struggling banget dengan kehidupan kamu. Papa itu orang baik, dia juga udah kenal sama kamu, pasti papa akan bantu kamu buat memperbaiki taraf ekonomi keluarga kamu. Salah satunya ya. 46. Dengan menyekolahkan kamu, biar kelak kamu bisa memiliki karir yang bagus dalam pekerjaan kamu. Lanina sangat terharu. Rasa-rasanya, tak pernah Lanina bertemu dengan orang baik seperti Biantara Perkasa. Termasuk juga Widuri dan Yasa, mereka semua telah menaikkan derajat Lanina yang hanya seorang anak angkat terhina di mata ibu angkatnya. Mau pulang bareng? Ajak Yasa pada Lanina setelah mereka sampai di ujung koridor. Enggak deh, bukannya kamu mau nengok Melvin? Iya, mau ke rumah si Melvin dulu sama anak-anak. Ya udah, hati-hati ya. Kalau ketemu musuh di jalan, jangan sampai terpancing lagi. Oke, Bu Guru. Yasa malah bercanda, tanpa Yasa tahu kalau candaannya semakin hari semakin menambah frekuensi getar di hati Lanina. Yas. Gumam Lanina sambil menatap ke arah Yasa yang harus berbelok arah menuju ke area parkir.
Rencananya, besok Widuri akan pergi ke villa yang sudah paten menjadi miliknya. Lokasi villa itu tidak jauh dari rumah mertuanya. Widuri akan pergi bersama Bian dan Baby Dasa tentunya. Widuri juga akan sekalian mengajak Yasa, tapi belum tahu apakah Yasa akan bersedia ikut atau tidak. 47. Kita berangkat besok pagi, pulang minggu sore, kata Bian di suatu makan malam bersama Widuri dan Yasa. Bukannya papa mau ketemu sama Lanina? Kemarin aku udah soal itu bilangin ke dia, tanya Yasa. Bian diam sejenak dan dia baru ingat kalau dia pernah meminta Yasa untuk bertemu dengan Lanina di hari Minggu nanti untuk membicarakan sesuatu yang cukup penting. Iya loh, Mas. Ini salahku, aku juga lupa dan malah bikin rencana dadakan buat ke villa yang di Bandung, kata Widuri menyadari. Enggak, sayang. Kamu enggak salah. Aku juga lupa, kata Bian penuh pengertian pada Widuri, kemudian Bian melirik lagi ke arah Yasa. Jadi kamu udah bilang sama Lanina? Udah. Baru aja dia balas chat aku ngasih keputusan kalau hari Minggu ini dia akan datang ke sini. Bian agak kebingungan. Bian tak ingin menunda rencana yang Widuri gagas tapi Bian juga tak enak pada Yasa karena melupakan rencana untuk bertemu dengan Lanina. Kita tunda aja sampai minggu depan, Mas. Nanti aku telpon sama ibu kalau kita nggak jadi pergi besok, kata Widuri mengalah. Nggak usah dibatalin. Biar aku aja yang kasih tahu Lanina kalau papa nggak jadi ketemu sama dia minggu nanti, sahut Yasa. Kasihan Laninanya, Yas. Pasti Lanina udah bela-belain minta izin sama ibunya. Bukannya kalau hari Minggu dia jualan dari pagi sampai sore? Tanya Widuri. Ya walaupun dia nggak jadi kesini, dia berhak kan buat dapat libur sehari atau 2 hari dalam seminggu. Bian malah punya ide. Bagaimana kalau Bian mengajak serta Lanina untuk pergi ke Bandung? Bukankah akan jadi weekend yang mengesankan untuk Lanina yang jarang pergi jalan-jalan walaupun ke tempat dekat sekalipun? Coba kamu tanya, dia bersedia nggak kalau ikut kita ke Bandung? Tanya Bian. Yasa dan Widuri kompak menoleh, tapi sepertinya keduanya juga sangat setuju dengan gagasan Bian. Ke Bandung. Sama keluarga kamu. Lanina sampai terkaget saat mendapat telepon dari Yasa soal ajakan Bian tadi pas di meja makan. Iya. Nginep sih, tapi cuma semalam doang. 48. Sungguh Lanina ingin ikut, tapi bagaimana dengan ibunya? Apakah ibu angkatnya akan mengizinkan? Tapi aku nggak tahu gimana cara minta izin sama ibu. Kemungkinan besar, ibu nggak akan ngizinin sih, Yas. Lanina jadi pesimis. Tapi kamu tertarik kan sama ajakan papaku? Ya tertariklah, kapan lagi bisa ikut ngabisin akhir pekan ke Bandung, gratisan sama keluarga cemara kayak keluarga kamu, aku Lanina agak malu-malu. Ya udah, aku akan ke sana langsung buat minta izin sama ibu kamu. Aku juga mau sekalian ajakin Roni. Ngajak Roni juga? Iya. Kalau cuma ngajak kamu, entar orang-orang ngira kamu pacar aku, iya kan? Dek, lagi dan lagi hati Lanina berdegup kencang. Celetukan Yasa memang seringkali membuat Lanina deg-degan walaupun sebenarnya Yasa hanya bergurau yang tidak sampai dari hatinya. Tapi bagi Lanina yang terbiasa dengan sikap manis Yasa, Lanina semakin tak mampu menghindarinya. Nin, gimana? Tanya Yasa. Gimana ya? Bingung? Aku mau pergi, tapi ibu. Dia sukanya apa? Sate, pizza, soto, martabak. Aku akan datang ke rumah kamu sambil bawain itu semua buat nyogok ibu kamu biar dia izinin kamu buat pergi. Ya ampun,
Yas. Ayolah, kapan lagi bisa pergi sama-sama? Iya deh, aku coba bicara ke ibu sekarang. Nanti kamu bicara baik-baik ke ibu ya. Bilang aja kalau kita tuh satu kelompok dan harus bikin observasi ke luar kota. Ya, ngibul dikit nggak apa-apa kan? Lanina memiliki ide brilian agar bisa mendapat izin ibunya. Ide bagus. Oke, aku meluncur ke sana sambil bawain makanan. Iya, Yas. Lanina tak menyangka kalau ia akan mendapat ajakan itu. Pergi bersama keluarga Yasa ditambah dengan Roni pasti akan sangat menyenangkan. Bian ingin mengajak Lanina dan Roni yang tinggal di lingkungan kumuh yang pastinya jarang-jarang bisa pergi jalan-jalan ke luar kota. Dan ternyata, bujukan Yasa dan alasan bohong Lanina sukses membuat ibu angkat Lanina mengizinkan Lanina untuk ikut pergi walaupun dengan mimik wajah yang tidak ramah sama sekali. Selain Lanina, Roni juga diizinkan pergi oleh Bian. Jadilah mereka pergi bersama-sama. 49. Bian tidak menggunakan jasa sopir pribadi, dia sendiri yang menyetir dan dia sama sekali tak keberatan. Dia mengemudikan sebuah mobil minibus mewah seharga miliaran yang pastinya menawarkan fasilitas dan kenyamanan bagi penumpangnya. Duh, nggak enak banget gue, Yas. Jadi penumpang di mobil ini, mana yang nyetir papa lo pula? Segan banget gue sumpah. Bisik-bisik Roni yang duduk di seat tengah bersama Lanina dan Yasa. Yasa duduk di tengah di antara Lanina dan Roni. Sementara Widuri duduk nyaman bersama Baby Dasa di depan, di samping Bian. Sesekali, Yasa menawarkan jasa untuk bergantian menjaga Baby Dasa saat Baby Dasa terbangun. Iya nih, Yas. Lancang banget nggak sih kita numpang kayak gini? Sumpah, aku juga segan banget. Lanina juga sudah belasan kali berbisik seperti itu pada Yasa. Santai aja, kalau mules atau kebelet, tinggal bilang aja, entar papa pasti menepi nyari toilet umum buat kalian, jawab Yasa santai sekali. Ba. Yasa mendengar Baby Dasa berceloteh walau tidak jelas. Tapi belakangan, Baby Dasa memang sudah sering mengeluarkan suara-suara. Mendengar suara adik kecilnya, Yasa langsung antusias. Yasa kira Baby Dasa masih tertidur, karena sejak keluar gerbang tol pertama beberapa jam lalu, Baby Dasa memang tertidur nyaman dalam buayan Widuri. Hei, kamu bangun lagi. Sapa Yasa sambil mendekat ke arah jok depan menengok adiknya. Senyum lebar terbit ketika Yasa menampakkan wajah pada Baby Dasa yang bersandar nyaman pada tangan sang mama. Semakin kesini, Baby Dasa sudah semakin mengenali wajah-wajah orang terdekatnya. Kamu duduk sama Abang Yas dulu ya, kasihan mama pegal biar bisa rebahan sebentar, kata Bian sambil menggelitiki telapak kaki Baby Dasa. Sini. Duduk sini lagi, ajak Yasa begitu antusias. Yasa membenarkan posisi duduknya agar adiknya bisa ditempatkan dengan nyaman di atas pangkuannya saat ini. Roni dan Lanina merasa sangat hangat melihat sikap Yasa yang begitu meleleh ketika bersama dengan adik kecilnya. Beda cerita kalau sedang jadi pembalap dadakan di jalanan, atau saat berpapasan dengan musuh, Yasa akan berubah sangar dan ditakuti. Sama abang dulu ya, kata Widuri lalu meletakkan Baby Dasa di pangkuan Yasa dengan sangat hati-hati. Singa berubah jadi meong kalau soal Baby Dasa. MS banget sama lu, Yas. Roni menggoda dan tangannya tak kuasa ingin mencubit pipi merah bayi 3 bulan itu. Walaupun gue pernah jadi panglima tawuran, tapi harus tetap jadi abang yang baik buat adek gue. Kata Yasa. Widuri hanya senyum-senyum, dia tak cemas walaupun dia menyerahkan Baby Dasa pada Yasa.
Roni dan Lanina ikut mengasuh baby Dasa agar tetap anteng sementara Widuri ingin meregangkan otot-otot. 50. Tangannya yang pegal. Mereka melakukan itu dengan kompak, bergantian menjaga baby Dasa agar tetap nyaman di dalam perjalanan yang cukup panjang itu. Mereka singgah 2 kali untuk makan dan mengisi perut. Dan setelah melewati beberapa jam perjalanan, mereka pun tiba di tempat tujuan. Saat mereka memasuki gerbang utama villa itu, mereka kompak berdecak karena villanya sangat cantik dan asri. Ada halaman luas dan kolam renangnya juga. Kolam berair panas yang dialiri dari sumber pegunungan langsung. Wah, ini villanya, Mas. Tanya Widuri masih berdecak kagum sambil mengedarkan tatapan matanya ke sekeliling taman villa itu. Iya, sayang. Aku harap kamu suka. Suka banget, Mas. Makasih banyak. Selain berdecak kagum, Lanina dan Roni juga terbengong-bengong dengan keuuan di antara Bian dan Widuri. Mereka serasa menjadi saksi hidup keromantisan Bian pada Widuri. Roni jadi membandingkan dengan kehidupan di rumahnya, sangat jauh berbeda tapi walaupun begitu, Roni tetap bersyukur karena memiliki keluarga yang lengkap walau di bawah garis kemiskinan dan kadang juga mendengar keributan di antara ayah dan ibunya. Sementara Lanina tertegun. Seumur hidup dia tak pernah merasakan kehangatan dalam ruang lingkup keluarga. Lanina bahkan tak tahu batang hidung ayahnya. Yang dia ketahui pasti saat ini adalah ibunya adalah seorang ODGJ. Aku senang banget dengan kehidupan kamu yang sekarang, Yas. Semoga akan selalu seperti ini selamanya. Aku juga mau, tapi sangat mustahil. Tapi seenggaknya aku bisa ikut merasakan kebahagiaan yang kamu miliki saat ini, batin Lanina yang ikut larut dalam keluarga Yasa. Lanina tak mampu menolak takdirnya. Tapi dia yakin kalau suatu hari nanti, dia akan mampu keluar dari keadaan sulitnya. Lanina tak pernah menyerah dengan hidupnya. Nenek seneng banget Yas bawa teman, jadi nenek berasa punya banyak cucu sekarang. Ayo masuk, sambut Farida dengan sangat hangat. Sambutan Farida membuat Lanina merasakan sekejap menjadi seorang cucu yang disayangi. Pokoknya, hari itu Lanina dan Roni ikut merasakan kehangatan keluarga Biantara perkasa. Bahkan Bian tak membeda-bedakan jajan di antara Yasa, Roni dan Lanina saat di perjalanan tadi. 51. Farida dan beberapa orang yang membantu telah menyiapkan jamuan untuk Bian sekeluarga ditambah dengan Lanina dan Roni. Mereka sampai setelah jam makan siang dan mereka kelelahan setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Ada banyak kamar yang bisa ditempati, Yasa dan kawan-kawan bebas memilih untuk menempati kamar manapun kecuali kamar utama yang akan ditempati oleh Bian dan Widuri serta baby Dasa. Setelah makan bersama, masing-masing dari mereka menepikan lelah di kamar masing-masing, karena bagaimanapun juga, perjalanan Jakarta-Bandung cukup membuat mereka kelelahan. Widuri menikmati view dari jendela di kamarnya. Jendela kayu itu terbuka lebar sehingga Widuri masih bisa menghirup udara segar walau hari sudah sangat siang. Widuri mengenang sesuatu, dia jadi ingat saat ia masih menjadi istrinya Randy. Pada suatu hari, teman-temanku mau datang, pergilah. Kemana saja asal kamu nggak ada di rumah ini, kata Randy sambil asyik bermain handphone. Kok gitu, Mas? Kalau aku pergi, siapa yang menyuguhi teman-teman kamu? Tanya Widuri dengan penuh rasa segan. Aku bisa pesan. Atau bisa beli di toko depan. Mas. Pergilah, Widuri. Ini bukan rumahmu, jangan merasa punya hak di rumah ini. Ingatlah. Kamu itu hanya menumpang. Jadi di saat aku meminta kamu untuk pergi, ya kamu harus pergi.
Hardik Randy dengan sangat kasar. Di awal pernikahan, Widuri selalu merasa tersayat dengan perkataan Randy, tapi lama-kelamaan, Widuri pun merasa terbiasa. Mas. Sebentar lagi maghrib, dan aku nggak tahu harus pergi kemana. Mau pergi juga nggak ada ongkos. Izinkan aku tetap di sini, aku akan mengurung diri di dalam kamar, aku nggak akan menampakkan diri di hadapan teman-teman kamu, pinta Widuri. Randy menemicingkan mata dengan sorot yang begitu tajam sehingga membuat hati Widuri merasa sangat gentar. Bantah terus ya. Randy menoyor kepala Widuri, selain impoten, temperamental adalah masalah besar di diri Randy. Pergi sana. Mau nginep di kolong jembatan terserah. Kamu boleh pulang besok siang. Nggak balik lagi juga. 52. Nggak apa-apa. Mau balik ke panti pijat Tante Lita juga lebih bagus. Sana pergi. Randy sama sekali tak memiliki nurani, dan Widuri sangat lemah di hadapannya. Pernikahannya dengan Randy membuat Widuri memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Tapi itu hanya bagian dari kisah kelamnya. Sekarang, Widuri tinggal di sebuah rumah besar dan dihargai sebagai nyonya di rumah itu. Bahkan Widuri juga baru saja mendapat kado sebuah villa besar yang sudah paten atas nama dirinya. Kehidupan pernikahan saat masih bersama Randy dan saat ini bersama Biantara Perkasa jelas sangat-sangat berbeda. Sehingga tak pantas untuk dibandingkan lagi. Tak terasa lamunan Widuri berlangsung cukup lama. Setiap kali mengenang pernikahannya dengan Randy, membuat Widuri tiada henti memanjatkan rasa syukur atas kehidupannya yang baru sekarang. Widuri menoleh ke arah tempat tidur dan melihat Bian sedang terbaring tertidur kelelahan. Widuri menatapnya dengan penuh kekaguman. Suaminya adalah pemeran utama yang telah mengubah nasibnya saat ini. Terima kasih banyak, Mas. Aku cinta kamu, jika Allah mengizinkan, aku akan selalu berada di sisi kamu, bahkan sampai di embus nafas terakhir kamu. Atau sebaliknya, andai aku ditakdirkan untuk pergi lebih dulu, maka aku akan tetap menemani kamu sampai di nafas terakhirku. Batin Widuri dan ucapannya memiliki makna yang sangat dalam. Sore harinya, Bian duduk bersama Yasa, Lanina dan Roni di halaman villa yang luas. Di bawah atap gazebo dengan pilar kayu jati yang mengkilap. Jadi, setiap tahun, ada program beasiswa dari perusahaan saya yang juga berafiliasi dengan beberapa universitas swasta terbaik di 3 kota besar. Jakarta, Jogja dan Bandung. Program beasiswa itu saya buat untuk memberi kesempatan pada putra-putri para staf dan karyawan yang bekerja di perusahaan saya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tahun ini, saya menambah kuota untuk program beasiswa itu, barangkali kalian tertarik. Roni dan Lanina sangat antusias. Mereka saling berpandang dan bertukar senyum penuh harapan. Perusahaan akan membiayai kalian sampai lulus S1, dan gak terikat dengan perusahaan. Iya kan, Pak? Tambah Yasa, membantu sedikit memperjelas tawaran Bian. Iya. Sama sekali tidak mengikat. Andai nanti kalian lulus dan mendapatkan karir yang bagus di perusahaan lain, itu adalah hak kalian. Perusahaan saya murni hanya membiayai. Bian menegaskan sehingga topik obrolan itu semakin jelas. Kuliah, Nin. Kuliah. Bisik-bisik Roni, dia terlihat begitu excited. Lo mau ambil? Sayang kalau dilewatkan. Lanina balas berbisik pada Roni. Kalau gue sih mau, tapi harus ngobrol lagi sama emak dan bapak. Malah bisik-bisik. Tegur Yasa yang gemas karena Lanina dan Roni tak lantas menjawab dan malah bisik-bisik saking senangnya dengan tawaran itu. 53. Iya, maaf. Mat, Om,
Maaf saya nggak sopan karena malah bisik-bisik sama Nina, ucap Roni penuh rasa hormat Parabian. Nggak apa-apa. Kalian bisa rundingkan sama-sama, bicarakan juga sama orang tua kalian. Katakan pada mereka, kalau mereka tak perlu memikirkan soal biaya, sepeser pun, semuanya saya yang tanggung. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, ucap Lanina yang sudah terbiasa memanggil Bian dengan sapaan, Pak. Masa SMA kita tuh cuma tinggal beberapa bulan lagi. Kita harus mulai memilih program kuliah dan juga milih universitas impian kita. Yasa berujar.